depan ini ada muka-muka yang semakin diberkati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan kita di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-43. Kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-43. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. 1 Korintus 15 ayat yang ke-43. Karena ini cuma satu ayat saja, maka kita akan membacakannya secara bersama-sama. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Amin. Kita akan bacakannya sekali lagi. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita memiliki kelemahan kita masing-masing yang membuat kita merasa insecure, yang membuat kita merasa tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu yang mungkin itu akan merendahkan diri kita. Namun di sini saya akan mengangkat tema bagi kita semua, yaitu ubah rasa insecure menjadi rasa bersyukur. Katakan sama-sama dengan saya, ubah rasa insecure menjadi rasa bersyukur. Ubah rasa insecure menjadi rasa bersyukur. Dari kelemahan kita, Tuhan bisa memakai rasa insecure kita itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bisa memakai rasa insecure kita untuk mengubah kita untuk bisa bersyukur. Dari mungkin kita orang yang tipikalnya gak percaya diri, kita adalah orang yang hidup dalam kekhawatiran, rasa tidak aman. Tuhan bisa menyatakan dari kelemahan kita itu, Tuhan bisa pakai kelemahan kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini saya akan memberikan sedikit kesaksian saya, di mana saya adalah orang yang mudah untuk insecure. Karena kalau saya kena percaya, kita juga di tempat ini memiliki rasa insecure yang berbeda-beda, teman-teman. Kita mungkin memiliki kelebihan dan kelebihan kita di bidang kita masing-masing. Saya setiap melihat orang yang mungkin lebih daripada saya melihat teman saya yang bisa memainkan musik, teman saya yang bisa lebih jago daripada saya merasa insecure untuk melihat dia. Dimana, kok saya nggak bisa ya Tuhan? Saya nggak bisa sama seperti dia. Tapi saya diingatkan dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau Tuhan menciptakan kita memiliki kelebihan kita masing-masing. Tuhan menciptakan kita memiliki bakat kita masing-masing. Mungkin saya tidak bisa sama seperti orang itu, tapi saya bisa melakukan hal yang lain yang orang tersebut tidak bisa melakukannya sama seperti saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran memang tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan sesuatu hal, kalau kita berjalan aja, kalau kita makan, kita bisa khawatir. Jangan-jangan nanti saya makan, saya keselak, saya mati, saya jalan, saya tersandung, saya sakit, saya apa. Itu bisa timbul dalam hidup kita. Kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin kita merasa itu adalah hal-hal yang simpel, tapi itu bisa membuat kita merasa tidak percaya diri, membuat kita merasa tidak pede untuk melakukan hal-hal yang lebih dari orang-orang yang
kita kayak orang-orang yang mungkin kita kurang pede untuk melihat dia. Di sini Apa tuh? rasa insecure yang berlebihan itu. Coba pindahkan ke yang di depan ya. Ngomong terus. Rasa insecure yang berlebihan bisa membuat kita cemas. Rasa insecure yang berlebihan bisa membuat kita khawatir. Ketika kita sudah insecure yang berlebihan, yang over, itu bisa menimbulkan frustasi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bangkit, kita tidak bisa untuk mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik. Di sini saya akan memberikan kunci untuk mengatasi insecure dalam kehidupan kita, yaitu kenali dirimu dan terima dirimu. Ketika kita mengenali diri kita, ketika kita menerima diri kita, saya yakin percaya kita bisa belajar untuk bisa menerima kelemahan kita. Ketika kita bisa menerima kelemahan kita, kita juga pasti bisa menerima kelemahan orang lain yang mungkin kita nggak terlalu dekat, atau kita mungkin sering melihat orang itu, kok mereka bisa ya melakukan hal-hal yang jauh lebih daripada saya. Itu kita bisa juga belajar dari orang itu. Nggak semestinya kita langsung datang belajar, atau mungkin kita malu kan. Kita malu untuk langsung bertanya ke orang itu, kita malu langsung untuk bertemu langsung face to face gitu ke mereka. Kita bisa belajar dari belakang. Kita bisa melihat bagaimana karakter dia, bagaimana perilaku dia, yang mungkin dapat kita ambil dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 41 dikatakan, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi, tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lainnya. Setiap kita dikaruniakan Tuhan dengan kelebihan kita yang berbeda-beda. Seharusnya kita bisa lebih fokus untuk mengembangkan di mana kapasitas kita. Kita bisa mengupgrade, karena Tuhan adalah Allah yang adil. Dia memberikan kita kapasitas yang berbeda-beda. Jangan gara-gara kita insecure, kita merasa tidak percaya diri, kita malu, kita tidak bisa mengupgrade diri kita untuk menjadi yang lebih lagi, untuk menjadi lebih baik lagi, yang membuat kita bisa menerima diri kita sendiri. Di sini saya mengajarkan kita untuk tetap mengenali diri kita, tetap mengenali diri kita, menerima diri kita apa adanya. Mungkin sekian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.